That is Bobby Z. Hai guys, apa kabar? Masih bareng Indra di sini. Cerita kali ini menceritakan tentang kisah seorang mantan marinir yang dipenjara, kemudian mencari kebebasan hingga ia ditawari oleh seorang agen FBI untuk menyamar sebagai seorang kartel pil kiri terbesar dan paling ditakuti di dunia. Bagaimana cerita lengkapnya? Yuk pasang headsetnya, jauhi keramaian, dan ini dia alur cerita film Bobby Z. Berawal di sebuah penjara di mana kita diperlihatkan dengan seorang mantan marinir bernama Tim Kearney. Ia diberhentikan secara tidak hormat karena ia memukuli atasannya sendiri saat bertugas di Irak. Dan sekarang ia masuk ke dalam penjara akibat tindak kriminal yang ia lakukan. Di dalam penjara ada seorang ketua geng motor bernama Mad Dog. Mad Dog sendiri dijatuhi hukuman mati atas pembunuhan berantai yang ia lakukan. Di sana Mad Dog kerap kali membuli Tim hingga akhirnya Mad Dog menjadi korban kebrutalan dari Tim. Ia dibunuh dengan menggunakan plat motor. Atas kejadian itu, Tim dipanggil oleh seorang agen bernama Cruz. Agen Cruz mengatakan bahwa pastinya teman-teman Mad Dog akan mencari Tim dan akan membunuhnya. Kemudian agen Cruz mencoba menawarkan perlindungan dan kebebasan kepada Tim dengan syarat ia harus menyamar sebagai seorang bernama Bobby Z. Identitas Bobby Z sendiri merupakan seorang kartel bergirik kelas atas yang telah menggeluti bisnis itu sejak umurnya berusia 16 tahun dan sekarang keberadaannya tidak diketahui oleh siapa pun. Berpindah ke Meksiko Utara, kita diperlihatkan seorang polisi bernama Moreno yang merupakan saudara sekaligus rekan dari agen Cruz. Ia telah lama disandra oleh mafia besar bernama Don. Ternyata agen Cruz telah membuat kesepakatan dengan Don untuk menukar Moreno dengan Bobby Z. Akan tetapi agen Cruz mengatakan jika Bobby Z telah tewas saat berada di kedutaan Amerika karena serangan jantung. Namun identitas kematian Bobby Z sendiri tidak ada yang tahu kalau Bobby Z benar-benar mati. Dan jika hal itu diketahui oleh Don, si Don pastinya akan membunuh Moreno. Maka dari itulah agen Cruz meminta Tim untuk berpura-pura menjadi Bobby Z karena Tim memiliki wajah yang mirip dengan Bobby Z. Tanpa berpikir panjang, Tim pun mengambil tawaran tersebut agar terlihat lebih mirip dengan Bobby Z. Tim pun memotong rambutnya dan setelahnya ia diperlihatkan dua orang wanita yang katanya sedang dekat dengan Bobby. Kedua wanita itu bernama Olivia dan Elizabeth. Keesokan harinya mereka langsung berangkat ke perbatasan Amerika dan Meksiko untuk melakukan pertukaran. Sesaat sebelum keberangkatan, mereka memberikan alamat dan nomor telepon seseorang bernama Mong kepada Tim, yang mana merupakan seorang ahli matematika serta internet, dan ia adalah orang yang selama ini membantu Bobby untuk mengembangkan bisnisnya. Ketika pertukaran sedang berlangsung, ternyata agen Cruz berniat untuk membunuh Tim. Namun ketika Tim sedang berjalan, ia tak sengaja tersandung sehingga membuat tembakan agen Cruz meleset. Tim yang bersembunyi di semak-semak, ia ditodong oleh anak buah dari Don dan kemudian ia pun dibawa pergi oleh mereka. Berpindah ke Meksiko Utara, lihat Tim yang baru saja terbangun dari tidurnya dan telah berganti identitas menjadi Bobby Z. Di sini Tim diperlakukan layaknya seorang raja saat berada di kolam renang. Tim melihat Elizabeth bersama dengan seorang bocah bernama Kit. Tak lama kemudian, seorang pelayan memanggilnya dan mengatakan bahwa ia dipanggil oleh seorang pria bernama Brian. Brian merupakan tangan kanan dari Don yang ahli dalam perkebunan. Kemudian ia mengatakan bahwa Don tidak bisa menyambutnya karena ia masih banyak pekerjaan yang harus ia lakukan. Malamnya Tim bertanya kepada Elizabeth apakah Kit adalah anaknya. Elizabeth pun menjawab iya, dan pada malam itu mereka pun bercinta. Setelah beberapa saat, Elizabeth pun membocorkan tentang rencana Don yang ingin membunuh Bobby. Di sini belum diketahui alasan pasti mengapa Don ingin membunuh Bobby.
Esoknya tim berencana untuk kabur dari sana. Namun hal itu dilihat oleh Kit. Di sini Kit pun ingin ikut kabur bersama tim karena selama ini Kit mendapat perlakuan yang tidak baik selama ia berada di sana. Tim yang merasa iba, ia membawa Kit pergi bersamanya dengan menggunakan seekor kuda. Namun hal itu diketahui oleh Brian, yang mana Brian pun langsung memerintahkan semua anak buahnya untuk mengejar mereka. Di tengah perjalanan, tim meminta Kit untuk turun, sementara ia akan berusaha untuk melawan anak buah Brian. Berbekal pengalaman sebagai seorang mantan marinir, tim pun berhasil menyingkirkan mereka satu persatu. Setelah menyingkirkan anak buah dari Brian, tim pun mengambil senjata mereka dan melanjutkan perjalanan dengan menggunakan sebuah motor. Sialnya, di tengah perjalanan mereka kehabisan bensin dan terpaksa harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Sementara Elizabeth yang membocorkan rencana dari John serta Brian, ia mendapat hukuman cambuk dari Brian. Kembali kepada tim dan Kit, di tengah panasnya gurun pasir, mereka dihujani bom oleh sebuah pesawat. Untungnya mereka menemukan batu besar untuk berlindung dari bom itu. Namun tak lama anak buah Brian datang dengan menggunakan kuda dan baku hantam pun terjadi. Hingga pada akhirnya tim berhasil membunuh beberapa dari mereka. Namun sialnya saat mencoba kabur, tim tertembak di bagian kaki. Sementara itu di tempat lain, terlihat Brian yang sedang dihajar oleh anak buah dari Don. Kebetulan Don juga telah berada di sana. Brian dipukuli karena Don menganggap bahwa ia tidak bisa menjaga tim. Brian pun mengatakan kepada Don bahwa Elizabeth telah membocorkan rencana mereka. Lalu Don pun pergi menemui Elizabeth, yang mana ternyata Elizabeth adalah sahabat dari almarhum putri Don, yaitu Olivia. Dan Olivia sendiri ternyata sudah mati karena bunuh diri. Kemudian Elizabeth pun menunjukkan luka cambuk yang ada di badannya yang dilakukan oleh Brian. Don pun lalu memerintahkan teman Brian yang bernama Johnson untuk menangkap tim alias Bobby secara hidup-hidup. Dan apabila 3 hari belum selesai, maka dapat dipastikan ia akan disiksa seperti Brian yang dianggap telah melukai sahabat dari putrinya. Esoknya mayat Brian ditemukan di tempat sampah yang berada di dekat perbatasan. Agen Cruz yang mengetahui hal itu, ia pun langsung menghubungi seorang pria bernama Bom Bom. Bom Bom sendiri merupakan seorang anggota geng motor, anak buah dari Medok yang dulu dibunuh oleh tim. Di sini Agen Cruz mengabarkan tentang pelarian dari tim agar Bom Bom dan gengnya bisa segera memburu tim. Bom Bom pun mengajak gengnya untuk memburu tim dan membalaskan dendam atas kematian dari ketua mereka. Kembali ke tim dan Kit yang telah sampai di sebuah tempat penginapan untuk istirahat. Mereka juga membeli mobil tua dari pemilik penginapan itu untuk digunakan untuk mencari makan. Setelah membeli makanan, tim menghubungi Mong dengan masih berpura-pura menjadi Bobby. Ia meminta uang serta password kepada Mong. Di sini Mong pun terkejut karena tiba-tiba Bobby Z menghubunginya. Lalu Mong pun meminta Bobby alias Tim untuk datang ke rumahnya besok. Beralih ke penginapan, terlihat si pemilik penginapan itu sedang diinterogasi oleh Johnson. Ia menanyakan tentang keberadaan dari tim. Di sini si pemilik penginapan itu pun mengatakan bahwa tim berada di sana. Ternyata di tempat itu juga sudah ada Bom Bom yang sudah menunggunya. Kemudian Johnson pun masuk ke tempat penginapan dari tim melalui jendela. Namun Johnson tidak menyadari jika tim telah memasang sebuah bom di pintu penginapan itu. Ketika Kit bersama tim telah pulang dan Kit hendak membuka pintu itu, di sini tim melihat sebuah kejanggalan. Ia langsung mencegah Kit agar tidak membuka pintu itu. Dan kemudian bom itu pun meledak yang mengakibatkan Johnson harus tewas. Tak lama Bom Bom pun langsung menembaki mereka. Namun tim berhasil mengambil pistol milik Bom Bom dan meminta kunci motornya untuk kabur dari tempat itu. Don't kill me!
Berpindah ke rumah Monk yang ternyata sudah ada Elizabeth di sana. Di sini Monk menceritakan tentang Bobby yang menelpon dirinya dan ia berniat mengadakan sebuah pesta untuk menyambut kedatangan dari Bobby. Esoknya di kediaman Monk diadakan sebuah pesta di mana tim terlihat datang ke acara tersebut. Di sini tim pun bertemu dengan Elizabeth. Namun di balik itu ternyata Elizabeth telah mengetahui mengenai tim yang menyamar sebagai Bobby G. Bahkan Elizabeth tahu hal itu semenjak mereka baru saja bertemu. Tim pun lalu menceritakan identitas asli dari dirinya. Di luar nampak agen Cruz bersama ketua geng motor yang sedang mengintai tim. Di dalam tim ingin bertemu dengan Monk, namun Elizabeth menghalanginya karena Elizabeth sudah memberitahukan penyamaran dari tim kepada Monk. Dan di sini ternyata Elizabeth telah meminta Monk untuk bawa tim kabur dari sana dan bertemu di pelabuhan. Ketika Elizabeth meminta tim untuk membawa Kit, di sana terlihat Don bersama anak buahnya yang sedang menyandra Kit. Di sini Don pun mengungkap alasan mengapa ia ingin membunuh Bobby. Ternyata Bobby telah menipu Don dan membawa kabur uang miliknya serta menghancurkan hidup dari Olivia, yaitu anaknya, sehingga Olivia memutuskan untuk bunuh diri. Kemudian tim Elizabeth beserta Kit, mereka pun mencoba untuk melawan mereka. Don beserta anak buahnya pun harus tewas dalam kejadian itu. Sementara itu, agen Cruz menemui Bobby G yang asli, yang mana ternyata Bobby G masih hidup dan selama ini ia bersembunyi dari incaran Don. Di sini terungkaplah fakta bahwa Cruz dan Bobby telah bersekongkol untuk memalsukan kematian dari Bobby dengan menggunakan tim sebagai gantinya, namun rencana mereka selalu gagal. Beralih ke pelabuhan, lihat Monk yang membawa satu tas penuh berisi uang untuk pergi bersama Elizabeth. Namun tanpa ia sadari, ternyata Monk telah dijebak oleh tim peserta Elizabeth. Di sini tim pun memberikan sedikit uang kepada Monk dan menyuruhnya untuk pergi. Dirasa mereka telah aman, dengan santainya tim pun membuang senjatanya ke laut. Namun ternyata para geng motor tiba-tiba datang dan langsung menembaki mereka. Hingga pada akhirnya tim pun berhasil dikepung oleh geng motor itu di sebuah jembatan. Tak lama Cruz datang bersama Bobby G yang asli, tim yang telah terpojok. Ia membalikkan fakta dan mengaku sebagai Bobby G yang asli, dan orang yang bersama agen Cruz adalah tim Kearney. Di sini para geng motor pun kebingungan harus menembak siapa. Di tengah perdebatan, Kit datang dan memanggil tim dengan sebutan ayah, hingga para geng motor itu pun mengira bahwa yang sedang bersama agen Cruz adalah tim Kearney, dan mereka pun langsung menembaki Cruz beserta Bobby G yang asli. Akhirnya Bobby G pun mati sebagai tim Kearney, dan tim yang asli pun pergi bersama Elizabeth dan Kit dengan menggunakan sebuah kapal, dan film pun selesai. Oke, itulah seluruh alur cerita dari film Bobby G. Saya ucapkan terima kasih bagi kalian yang telah menonton video ini sampai selesai. Saya Indra undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.